5 tahun menjalin cinta sebagai sepasang kekasih ternyata belum tentu menjamin jika Laudya Chintya Bella dan Chico Jericho akan sehidup semati dalam sebuah ikatan suci perkawinan. Apakah perbedaan agama yang mengganjal cinta mereka? Kabar tentang putusnya Bella dan Chico ini belakangan dikaitkan dengan isu soal keduanya yang masih gamang memberi kepastian soal hari bahagia mereka. Terpetik kabar jika Chico telah menjadi mu'alaf. Mudah-mudahan Allah juga mendengar, melihat mana yang benar, mana yang salah. Dalam sidang perdana Citra Ria kemarin, sebagai pelapor, pasangan Yakraman Yagus dan Irianti Malarangeng memang memilih tidak menghadiri proses persidangan. Tetapi apa yang membuat Tio Lisnawati Panjaitan, mantan istri pertama Yakraman Yagus, terlihat hadir dan memberikan dukungan moral bagi bekas madu suaminya itu? Bahkan sebagai wanita, Tio pun tak berdaya saat melihat Citra harus meratapi nasibnya dari balik jeruji besi. Tahan, yuk, tahan. Yo, roll terus ya, roll. Kejam banget sih hidup ini dibikin sama kolonel yang tahunan. Siapa sih yang tega melihat seperti ini, Mbak? Seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh kolonel dengan alasan apapun harus berujung di balik teralis besi. Terima kasih Ibu. Udah mau datang ke sini. Udah doain Citra. Makasih banyak. Pasca putus dari Ardina Rasti dan Hafiza Devi, benarkah jika kini Eza Gionino tengah menjalin cinta dengan Anissa Rahma, mantan personel girl band Cherry Bell? Lantas benarkah jika kebersamaan di lokasi syuting yang pernah mereka jalani membuat adanya cinta di antara Eza dan Anissa? Dan benarkah jika Eza adalah pacar impian Anissa? Beritanya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Ku tak bisa dan ku tak bisa. Pasca cintanya kandas di tengah jalan dan sempat merasakan tinggal di Hotel Prodeo terkait kasus penganiayaan yang dilakukan olehnya terhadap sang mantan kekasih Ardina Rasti beberapa waktu silam, nama Eza Gionino nyaris mendapat image buruk khususnya di mata kaum hawa. Beragam tudingan diarahkan kepadanya. Pasalnya banyak yang tidak menduga jika di balik wajah gantengnya ternyata Eza Gionino menyimpan peringai yang kasar. Kini Eza telah membuka dirinya dengan mendekati mantan personil Cherry Bell, Anissa Rahma. Benarkah Eza dan Anissa terlibat cinta lokasi? Kemarin tuh gue syuting di Lembang sama dia berdua doang kan. Kita syuting buat doa buka puasa gitu lah. Udah. Terus dia cerita, Eza kemarin aku bintang tamu di sini. Terus aku ditanyain tetap ditanyain kamu lagi, tanyain apa Nisa? Iya, dia cerita kayak Anissa tipenya cowok-cowok yang Arab-Arab gitu ya, berarti Eza dong gitu. Terus dia jawab, enggak, Eza kan India, kata gitu. Ih, kok tahu gitu kan? Ya tahu lah, kita kan syuting bareng gitu, kita syuting stripping bareng. Kalau gue syuting stripping gitu, gue sering bawa makanan India kan. Kalau nyokap masak itu gue bawa ke lokasi gitu, makanya mereka semua tahu gitu. Jadi gitu, kayak banyak orang yang nggak tahu di luar sana dipikir gue pacaran sama dia gitu. Deket kok sama semuanya. Kalau lagi aku suka foto bareng gitulah pokoknya di lokasi syuting. Terus juga di luar itu pun juga aku suka main-main bareng juga. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, barangkali pepatah Jawa ini sangat cocok menggambarkan soal kedekatan mereka saat ini. Karena bukan tidak mungkin jika benih-benih cinta keduanya akan segera bersemi. Terlebih kemanjaan sifat Anissa akan mampu meruntuhkan kebekuan hati Eza yang tengah menjomblo. Benarkah jika Eza malu untuk mengakui kebenaran jika ia memang jatuh cinta pada Anissa? Dan benarkah jika Anissa juga tengah menguji keseriusan Eza? Standar sih biasa aja kayak manusia-manusia yang lainnya. Ya kalau gue sih hanya menjalani hidup ya, paling
ada yang datang, ada yang pergi gitu aja sekarang. Dan gue sih berharapnya nggak ada yang pergi lagi ya, maksudnya sampai ada masalah atau gimana gitu. Gue berusaha untuk ibaratnya kita nggak bisa deket yang harus jadi pacaran, kita bisa jadi keluarga kok gitu loh. Gue sayang sama lo sayang sama gue, kita bisa jadi adik kakak gitu. Kasarnya bisa kayak gitu ya. Kalau ditanya sekarang pacar siapa, nggak ada. Gue masih sendiri-sendiri aja. Gue lebih seneng yang friendly aja lah kita sama semuanya. Aku kalau misalnya nggak mau ke arah yang terlalu serius, jadi kalau misalnya belum cocok banget juga, ya udah deh, mendingan fokus dulu aja di karir. Masa lalu yang pernah menimpa Eza Gionino telah menjadi sejarah bagi dirinya. Tentunya tidak mudah menyandang predikat sebagai mantan tahanan atas kasus kekerasan terhadap perempuan. Benarkah latar belakang ini yang membuat Eza tidak pede di depan perempuan? Dan benarkah Anissa sempat takut untuk berdekatan dengan Eza? Kalau ketemu sama teman itu kan di sinetron pastinya macam-macam ya, nggak cuma itu aja. Jadi mama pun juga membebaskan ya aku untuk berteman dengan siapa aja. Ya mungkin gue jauh lebih wise ya gitu. Gue jauh lebih wise, terus gue jadi jauh lebih apa ya lebih adil lah untuk menanggapi apapun itu yang terjadi gitu aja. Sosok Anissa yang tak lagi membawa nama grupnya memang telah membuat perubahan dalam diri Anissa. Pribadinya menandakan jika ia telah menjadi wanita dewasa. Jadi sangat wajar jika banyak kaum Adam yang dibuat penasaran olehnya. Lantas seperti apa kriteria pria idaman Anissa? Benarkah sosok tampan Eza masuk dalam daftar pencariannya? Kalau dipilih-pilih sih enggak ya, cuman aku lihat nanti aja kalau misalnya udah cocok, nyaman ya gitu deh jalan. Tipenya yang baik, pengertian, terus dia itu orangnya ganteng, yang harus seiman. Udah gitu juga dia berpendidikan. Hidup dengan kegagalan di masa lalu memang bukan akhir dari segalanya. Walau sempat dibuat cuti beberapa waktu lantaran terkait kasus hukum, tak membuat Eza tak bisa mengumpulkan kembali pundi-pundinya. Namun, benarkah meringkuknya ia ke dalam tahanan membuat Eza masih diliputi dendam terhadap mantan kekasihnya itu yang dianggap telah menghancurkan reputasi juga nama baiknya? Dengan ada kemarin tuh banyak sekali hikmah yang gue terima ya, kayak mungkin dulu gue kurang sekali waktu dengan keluarga gitu ya, yang di pikiran gue tuh hanya kerja gitu. Dan ternyata setelah adanya masalah kayak kemarin tuh gue jadi ngerasa kayak oh ya bener ya gitu, karena selama kemarin tuh kan yang gue buatin siapa, keluarga pasti nomor satu kan ya. Sekarang gue harus sempat meluangkan waktu lah untuk keluarga gitu. Ketemu gue nggak pernah ketemu, sekalipun ketemu juga pasti gue senyumin aja. Gue nggak benci, gue nggak dendam sama dia karena gue tahu intens dia apa dulu dia seperti itu ya. Hanya kita semua yang tahu lah. Jadi gue tetap berusaha untuk nggak dendam kok. Gue berusaha untuk ngedengerin apa yang nyokap gue bilang ya gitu loh. Apa ya? Bukan jauh lebih hati-hati sekali sih. Enggak, tapi kalau hati-hati iya gitu. Maksudnya dalam intensitas yang nggak terlalu besar sama semua perempuan gue samain gitu, enggak kok gitu ya. 5 Oktober 2014 digadang-gadang sebagai hari pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi apa yang membuat Raffi masih malu-malu untuk mengakui hari bahagianya itu? Tetapi di saat Raffi tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya, mantan kekasih Raffi, Laudya Chintya Bella, justru dikabarkan terancam batal naik pelaminan bersama kekasihnya Chico Jericho. Lantas benarkah jika perbedaan agama tak mampu menyatukan cinta mereka yang sudah terbina selama 5 tahun itu? 5 tahun menjalin cinta sebagai sepasang kekasih ternyata belum tentu menjamin jika Laudya Chintya Bella dan Chico Jericho akan sehidup semati dalam sebuah ikatan suci perkawinan. Apakah perbedaan agama yang mengganjal cinta mereka? Kabar tentang putusnya Bella dan Chico ini belakangan dikaitkan dengan isu soal keduanya yang masih gamang memberi kepastian soal hari bahagia mereka. Terpetik kabar jika Chico telah menjadi mu'alaf. Lantas benarkah jika Bella dan Chico sengaja menutupi soal status hubungan mereka? Arti 5 tahun ya perjalanan yang panjang ya. Perjalanan yang panjang lah.
Yang penting sih komunikasi sih buat gue, yang penting saling percaya aja gitu. Tapi kan biar gimana juga kita yang jalanin. Ya kita doain aja yang terbaik yang mana. Ya doain aja. Cuman itu yang bisa aku bilang, doain aja.